딜한데요? 와, 그럼 효과 엄청나게 좋겠는데요? Once more, Jens Raven looking to get on the ball, and he does, and he finds the top right corner. Of course, we understand their quality, the passionate support they carry. They have a lot of talented players. Timnas Indonesia mengawali langkahnya dengan menghadapi Brunei Darussalam di fase grup. Duel ini menjadi pembuka yang ideal bagi skuad Garuda Muda, mengingat perbedaan level yang cukup mencolok antara kedua tim. Secara kualitas dan performa, pasukan Merah Putih berada jauh di atas Brunei. Bahkan bila dilihat dari ranking FIFA, tim senior sebagai gambaran kekuatan sepak bola nasional, Indonesia saat ini duduk di peringkat ke-118 dunia berdasarkan update terbaru. Itu merupakan posisi terbaik dalam 19 tahun terakhir. Sedangkan Brunei Darussalam berada di posisi ke-183 dunia. Perbedaan nyaris 65 tingkat ini menjadi indikator nyata soal jurang kualitas antara kedua tim. Dalam sepak bola, angka memang bukan segalanya, tetapi statistik tetap tak bisa diabaikan begitu saja. Selain ranking, Timnas Indonesia juga unggul dari segi infrastruktur dan pengembangan pemain muda. Program pembinaan usia dini di Indonesia berjalan lebih sistematis dengan banyak akademi dan klub profesional yang aktif membina talenta muda. Hal tersebut membuat Timnas U23 Indonesia kerap tampil kompetitif di berbagai ajang, baik regional seperti SEA Games dan Piala AFF hingga di level Asia dalam Piala Asia U23. Sementara Brunei masih tertatih membangun tim yang mampu bersaing di kawasan ASEAN. Tak hanya unggul dalam pembinaan, Timnas Indonesia juga tengah dalam tren positif. Lantaran skuad senior baru saja mencatat hasil bersejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk kemenangan atas China. Namun Brunei harus tetap dihormati meski belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan signifikan di level internasional. Dalam turnamen-turnamen sebelumnya, mereka lebih sering menjadi pelengkap grup tanpa ancaman serius bagi lawan-lawannya. Dan setelah laga Timnas Indonesia U23 melawan Brunei pada laga perdana ini merupakan sebagai ajang untuk pemanasan yang sempurna bagi pasukan Garuda Muda. Dengan gaya bermain menyerang yang biasa diterapkan pelatih Timnas U23 pun menuai hasil besar saat menghadapi pertahanan Brunei yang cenderung rapuh. Skema pressing dan rotasi cepat menjadi senjata utama. Atas hasil maksimal melawan Brunei ini menjadi penanda bahwa pembinaan pemain muda Indonesia berjalan di jalur yang benar. Tak dapat dipungkiri, Garuda Muda memang meraih kemenangan muda atas Brunei Darussalam dalam laga pembuka Piala AFF U23 2025. Perbedaan ranking FIFA, kualitas skuad, hingga pengalaman kompetisi yang jauh lebih matang inilah yang membuat Garuda Muda mampu untuk mengamankan 3 poin. Namun 3 poin belum cukup. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, pasang target sapu bersih semua laga grup. Dia menyatakan anak asuhnya siap tempur dan berupaya meraih kemenangan di setiap pertandingan. Vandenberg menyatakan bahwa tim besutannya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Vandenberg yakin karena telah mempersiapkan skuadnya dengan baik. Timnas Indonesia U23 wajib memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah, mengingat hanya juara grup saja yang akan lolos ke semifinal, sementara satu tim lainnya akan lolos sebagai runner-up terbaik. Sadar akan perbedaan gap kualitas pemain dan ranking FIFA yang jadi acuan, pelatih Timnas Brunei Darussalam U23, Aminuddin bin Jumat, pun mengakui tuan rumah Indonesia merupakan tim kuat karena dihuni banyak pemain bertalenta. It's an honor for us to play against host country Indonesia. Of course, we understand their quality, the passionate support they carry. They have a lot of talented players. Pelatih Timnas Brunei Darussalam U23 tersebut mengaku tak bisa bicara banyak dalam pertandingan kali ini. Mereka mengetahui bahwa skuad Garuda memiliki kualitas yang sangat bagus. Maka tak heran jika Timnas Indonesia U23 dengan mudahnya untuk mengalahkan tim tembuhan tersebut. Dan perjuangan Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 jelas tidak mudah. Setelah melawan Timnas Indonesia U23, mereka juga akan menantang Filipina U23 dan Malaysia U23. Dan salah satu pemain Timnas U23 yang menjadi andalan adalah Jens Raven. Vandenberg menilai Raven merupakan striker bagus.
Berkat kiprahnya di Timnas Indonesia U19 yang sekaligus menjadi salah satu bintang di balik kesuksesan Garuda Muda Nusantara memenangkan Piala AFF U19 2024 membuat eksistensi penyerang yang masih berusia 19 tahun tersebut kian menjulang. Ia juga menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025 beberapa waktu lalu yang membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final setelah tampil sebagai jawara grup F tanpa terkalahkan dalam 3 laga. Saat ia bermain di FC Dordrecht U21 yang berkompetisi di Eredivisie U21 pun, Jens Schreven adalah sosok striker yang potensial. Melansir Transfermarkt, Jens Schreven membukukan 6 gol dari 19 pertandingan musim ini bersama timnya. Susah tidak memuji Jens Schreven karena pemain jebolan Dordrecht U21 Belanda itu memang memiliki kualitas di atas rata-rata dari pemain yang berkiprah di Liga 1. Jens Schreven adalah striker yang sangat bagus. Pemain lain seperti Mauro Silstra akan datang, lalu ada Hoki juga. Sekarang mereka harus berkompetisi juga untuk menunjukkan siapa pemain terbaik. Tak heran jika Gerald Vandenberg menyebut mantan penggawa FC Dordrecht tersebut menjadi andalan bagi Timnas Indonesia U23. Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U23 sebelumnya, Shin Tae-yong, mengakui bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah karena memiliki skuad yang mumpuni untuk menghadapi kejuaraan besar serta dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat. Ia optimistis pembenahan secara bertahap dan dukungan dari pemangku kepentingan bisa mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia ke depan. Untuk kedepannya, masa depan sepak bola Indonesia cerah, jadi pastinya akan bisa meraih lebih banyak prestasi yang lebih baik lagi. Shin Tae-yong mengapresiasi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan penggemar yang menonton langsung serta melakukan nonton bareng atau nobar. Timnas U23 sekarang lagi nunjukin kalau mereka bukan cuma numpang lewat di kompetisi. Mereka serius bangun masa depan sepak bola Indonesia. Setelah performa apiknya saat lawan Brunei, 2 laga sisa ini jadi penentu. Dan di titik ini yang dibutuhkan bukan cuma skill, tapi mental baja dan fokus penuh. Dan sejatinya main di kandang sendiri itu jadi keuntungan lebih untuk Timnas U23. Setelah laga ini, Garuda Muda semoga makin membuktikan dan menunjukkan kualitas terbaik di atas lapangan. Dan untuk Garuda Muda tetap semangat untuk mengapakan sayap membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dan gimana menurut kalian performa Garuda Muda sejauh ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.